Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andi Mes. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal tes CPNS pada bagian seleksi kompetensi dasar atau SKD. Oke, sekarang kita lihat kisi-kisinya. Ini kisi-kisi untuk materi soal tes intelijensi umum atau TIU. Nah, video sebelumnya kita sudah bahas soal-soal analogi. Oke? Jadi bagi teman-teman yang ingin pelajari kembali tentang analogi, silakan lihat video sebelumnya ya. Video sekarang kita akan bahas tentang silogisme. Oke? Jadi tes verbal pada bagian silogisme tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Oke? Sekarang kita review kembali pelajaran SMA atau MA-nya. Kita pernah pelajari silogisme. Kita pernah pelajari tentang penarikan kesimpulan. Nah, waktu SMA atau MA itu kita diajarkan ada 3 jenis penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponens, yaitu jika P maka Q. Ini premis pertama. Premis kedua ternyata P, maka itu kita bisa simpulkan Q. Oke? Ini namanya modus ponens. Ada juga modus tollens. Premis pertama, jika P maka Q. Ternyata tidak Q, maka kesimpulannya tidak P. Oke? Kemudian yang ketiga itu ada silogisme. Ini jika P maka Q. Ini premis pertama ya. Premis kedua, jika Q maka R. Maka kesimpulannya jika P maka R. Oke? Jadi ini ada silogisme bentuk umum. Atau biasa bentuk hipotesis. Nah, ternyata selain rumus ini masih banyak rumus-rumus silogisme atau jenis-jenis silogisme yang lainnya. Ada kategorial, disjungtif, ada alternatif, dan banyak lainnya. Oke, jadi sekarang yang kita akan pelajari yaitu soal-soal silogisme yang sering muncul pada tes CPNS. Oke ya? Ini sekarang kita bahas, ini ada tips dan trik untuk mengerjakan soal silogisme. Oke, jadi yang pertama, jika premis umum, ini premis umum ditandai dengan kata semua, seluruh, atau setiap ya, maka kesimpulannya juga harus umum. Jadi ini ya, harus umum. Ini kita akan berikan contoh-contoh soalnya. Yang kedua, tips dan trik yang kedua, jika salah satu premis partikuler itu ditandai dengan kata ada, beberapa, sebagian, sementara, nama orang, misalkan Andi, nama hewan, misalkan harimau, nama benda, misalkan kursi, maka kesimpulan juga harus partikuler. Ingat ya? Jadi yang pertama tadi, jika premisnya umum, ditandai dengan kata semua, seluruh, setiap, itu juga harus umum kesimpulannya. Kemudian jika partikuler, ada, beberapa, sebagian. Ini salah satunya ya, salah satu premisnya sebagian. Ada, beberapa, nama orang, nama hewan, atau nama benda. Itu juga kesimpulannya partikuler. Oke. Sekarang ini tips yang ketiga. Jika salah satu premis negatif, ini negatif, ditandai dengan kata bukan atau tidak ya, maka kesimpulan juga harus negatif. Oke. Yang keempat, ingat, jangan terperdaya logika. Nah, terkadang ada kesimpulan yang tidak masuk akal. Tapi pada soal silogisme itu yang benar ya. Nah, sekarang tips dan trik ini kita akan berikan contohnya. Sekarang kita masuk contoh. Contoh yang pertama, semua orang yang sudah berumur 17 tahun punya KTP. Ini premis pertama. Premis kedua, semua orang yang punya KTP pernah ke kantor kelurahan. Coba kita lihat
ada kata semua. Semua. Karena semuanya mengandung kata semua atau premis umum, berarti kesimpulannya itu pasti semua. Di sini ada 3 ya, apakah A, B, atau C. Sementara D dan E itu sudah bukan jawaban. Oke? Sekarang, coba kita perhatikan. Ini ada punya KTP. Ini namanya middle term. Oke? Atau premis tengah. Ini biasanya tidak masuk ke kesimpulan. Oke, jadi bisa kita coret ya. Ini coret, ini juga kita coret. Jadi kita bisa simpulkan semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bravo. Oke, bisa ya? Sekarang kita lanjut contoh soal berikutnya. Semua pegawai harus datang lebih awal. Soleh adalah seorang pegawai. Jadi kesimpulannya apa? Coba ingat tips dan triknya. Di sini ada kata semua. Kemudian ada nama orang, Soleh. Jadi kesimpulannya harus nama orang. Oke ya, jadi apakah A, B, atau D? Berarti C dan E sudah bukan jawaban. Sekarang, semua pegawai harus datang lebih awal. Soleh adalah seorang pegawai. Jadi kesimpulannya, Soleh harus datang lebih awal. Oke? Jadi jawabannya benar yaitu bravo. Ini bisa kita coret pegawainya. Karena ini adalah jenis model term atau premis tengah. Oke, jadi jawabannya benar yaitu bravo. Setiap peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Sila tidak menerima buku panduan dari panitia. Ingat ya, di sini ada kata tidak. Berarti kesimpulannya juga harus negatif atau mengandung kata tidak. Kemudian di sini setiap peserta, berarti ini kata premis umum. Ini premis umum ya. Kemudian ini partikuler, nama orang. Berarti akan muncul nanti nama orang. Tetapi dia akan bernilai negatif. Berarti cari sila bukan. Berarti atau sila tidak. Oke. Nah, ternyata di sini ada 2 kata sila tidak. 3 ya. 1, sila tidak, sila bukan, atau sila tidak. Karena setiap peserta TOEFL menerima buku panduan dari panitia, ini kita bisa coret ya. Ini adalah model term. Kita coret menerima. Coret ya, menerima panduan dari panitia. Berarti jawabannya yaitu sila, tidak, atau bukan peserta tes TOEFL. Jawabannya benar yaitu D. Oke, bisa ya? The next, contoh selanjutnya. Semua yang lunak tidak bermanfaat. Adonan kue adalah lunak. Nah, sekarang kita akan menarik kesimpulannya. Kata semua, kemudian ada adonan. Adonan kue. Berarti kesimpulannya akan muncul ada adonan kue. Oke? Apakah A, B, atau C? Semua yang lunak tidak bermanfaat. Adonan kue adalah lunak. Lunaknya boleh kita coret. Itu model middle term. Oke, jadi kesimpulannya adonan kue tidak bermanfaat. Oke, jadi jawaban C. Nah, sekarang coba kita lihat adonan kue tidak bermanfaat itu secara logika tidak benar. Karena terkadang ada adonan kue yang sangat bermanfaat. Jadi ingat ya, tips yang keempat itu jangan terperdaya logika. Oke, jadi jawaban yang benar yaitu Charlie. Sekarang kita lanjut soal selanjutnya. Semua candi bergapura dan menjulang. Ingat ya kata semua. Dani berada di tempat yang tidak berkubah dan tidak menjulang. Ini Dani, kemudian ada kata tidak.
Berarti dia nanti bernilai negatif. Dani, kita munculkan Dani tidak, ini ya. Berarti Dani tidak berada di candi. Jawaban Charlie. Oke. The next. Jadi ini soal silogisme, kita harus perbanyak latihan soal agar memudahkan ya. Sekarang kita gunakan tips dan triknya. Di sini semua pelaut adalah perenang. Kita lihat semua. Sebagian perenang bukan penyelam. Oke, semua dengan sebagian berarti kesimpulannya sebagian. Sekarang kita lihat model termnya ya. Middle termnya perenang kita coret, perenang juga kita coret. Jadi kita bisa simpulkan sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian pelaut bukan penyelam adalah Bravo. Oke. The next. Sarjana yang lulus dengan predikat cum laude harus memiliki indeks prestasi di atas 3,5. Beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan indeks prestasi di bawah 3,5. Oke, sekarang di sini sarjana yang lulus, artinya ini semua sarjana ya. Itu dikatakan cum laude jika di atas 3,5. Di sini ada beberapa mahasiswa. Sekarang kita akan tarik kesimpulannya. Caranya sama ya, berarti dia premis partikuler beberapa. Kita lihat yang ada beberapanya itu hanya C dan D. Berarti A, B, E itu bukan jawaban ya. Tinggal C dan D. Sekarang kita lihat di sini ada sarjana yang lulus. Berarti sarjana kita bisa coret. Sarjana yang lulus. Kita coret sarjana yang lulus. Oke. Jadi kesimpulannya, beberapa mahasiswa yang menjadi sarjana lulus dengan predikat cum laude. Jawaban yang benar yaitu Charlie. Oke? Bisa ya? Contoh selanjutnya, semua dosen mengikuti senam pagi. Beberapa dosen memakai topi. Di sini tidak ada middle termnya ya. Jadi kita bisa sambung. Ingat ya, beberapa. Berarti kesimpulannya beberapa dosen peserta senam pagi memakai topi. Jawaban Charlie. Oke. The next. Semua siswa pandai berhitung dan rajin. Kata Dan ya. Berarti harus berhitung, harus juga rajin. Saki tidak rajin tetapi pandai berhitung. Ingat ada kata tidak, berarti nanti jawabannya harus negatif. Jadi kita lihat yang negatif itu apakah D atau E. Kita lihat yang paling tepat yaitu delta. Saki adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Kenapa bukan murid? Karena dia tidak rajin. Oke? Jawaban yang benar yaitu delta. The next. Semua pegawai pemerintah berpakaian seragam. Sebagian pegawai pemerintah menggunakan dasi. Nah ini sama ya. Contoh soal sebelumnya. Karena tidak ada model termnya jadi kita gabung. Sebagian pegawai pemerintah berpakaian seragam dan berdasi. Yaitu Charlie. Oke. Jadi jika tidak ada yang bisa dicoret atau tidak ada middle termnya, kita gabung. The next. Chandra seorang teller bank. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. Oke? Jadi di sini ada kata Chandra. Kemudian ada semua teller bank tidak pernah telat. Berarti Chandra tidak pernah telat. Jika Chandra tidak pernah telat, maka akan dipromosikan. Jadi kesimpulannya adalah Chandra akan dipromosikan. Jawabannya benar yaitu Bravo. Oke. The next. Semua siswa yang suka fisika juga suka matematika. Semua siswa yang suka kimia juga suka matematika. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia. Berarti kesimpulannya sebagian. Kita lihat ya kata sebagian. Ada C atau E. Coba kita lihat.
Kita lihat jawaban C dulu. Sebagian siswa yang suka fisika dan kimia tidak suka matematika. Nah, kata tidak di sini itu salah ya, bertentangan dengan premis. Jadi jawaban yang benar yaitu error. Sebagian siswa yang suka fisika juga suka kimia dan matematika. Jawaban yang benar yaitu E. The next. Sebagian besar nelayan mempunyai perahu sendiri. Kata sebagian ya. Sobri adalah nelayan. Nah, coba kita lihat. Karena di sini sebagian, berarti kemungkinan ada yang punya perahu, ada yang tidak punya perahu. Sobri adalah nelayan. Jadi di sini premisnya itu, coba kita perhatikan optionnya, Sobri tidak mempunyai perahu. Nah, ini salah. Kenapa? Karena bisa saja Sobri mempunyai perahu. Perahu nelayan adalah semua milik Sobri. Nah, ini tidak ada dalam premis ya, bahwa Sobri, semua perahu itu milik Sobri. Sobri adalah nelayan tetapi tidak mempunyai perahu. Nah, ini juga tidak bisa ditarik kesimpulan karena bisa saja Sobri memiliki perahu. Mungkin Sobri mempunyai perahu. Ini juga salah. Karena mungkin juga Sobri tidak mempunyai perahu. Jadi, jawaban yang benar yaitu error. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena di sini ada premis partikuler atau sebagian. Seandainya di sini semua ya, semua nelayan mempunyai perahu sendiri, otomatis kesimpulannya bisa ditarik bahwa Sobri mempunyai perahu sendiri. Oke? Jadi ya, jika sebagian kemudian nama partikuler dengan partikuler itu tidak bisa disimpulkan. Oke? The next. Sebagian orang yang berminat menjadi politikus hanya menginginkan harta dan tahta. Rosyid tidak berminat menjadi politikus. Nah, ini soalnya sama dengan soal sebelumnya ya. Ini sebagian partikuler, Rosyid juga partikuler. Berarti tidak dapat ditarik kesimpulan. Jawaban E. The next. Semua perempuan suka bunga mawar. Semua bunga mawar berduri. Oke. Sekarang kita akan simpulkan. Kesimpulannya yaitu semua perempuan suka bunga mawar yang berduri. Tapi karena di option tidak ada, itu kita bisa implikasikan. Oke. Jadi tidak ada bunga mawar yang disukai perempuan yang tidak berduri. Jawaban Charlie. Oke. The next. Contoh selanjutnya. Semua pemain sepak bola dilarang memegang bola selama permainan. Penjaga gawang sepak bola boleh memegang bola. Sekarang kita lihat ya, ini ada kata boleh. Artinya, pemain sepak bola yang boleh memegang bola adalah penjaga gawang. Jawaban yang benar yaitu bravo. Oke. Cukup sekian ya untuk soal-soalnya. Selamat belajar dan ingat, perbanyak latihan soal. Jangan lupa view, like, komen, dan subscribe ya. Kemudian bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal tes CPNS pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.